Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang. Ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Triana sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1 dan pemateri kedua Kamelia dan pemateri ketiga Rizky Saputri. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait pendekatan pengembangan moral bagi anak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Murtala SPDI IPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan moral anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama terkait konseptual pendekatan untuk pengembangan moral bagi anak. 1. Hakikat pendekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan memiliki arti sebagai proses, pembuatan, atau cara untuk mendekati suatu aktivitas tertentu. Menurut Kamus Bahasa Inggris, arti pendekatan adalah jalan untuk melakukan sesuatu. 2. Perbedaan metode dan pendekatan. Selain istilah pendekatan, dalam dunia pendidikan juga sering dikenal istilah metode. Jika Anda telah memahami bahwa pendekatan itu lebih menekankan proses berjalannya upaya untuk menyampaikan sesuatu, metode itu memiliki makna sebagai suatu cara kerja yang bersistem dan memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Substansi perbedaan dari kedua istilah ini sangat tipis, yaitu hanya terletak pada cara kerjanya yang bersistem. 3. Esensi pemilihan atau penentuan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap tindakan pendidik saat akan melakukan suatu kegiatan pendidikan seyogianya dilaksanakan oleh keputusan profesional. Keputusan tersebut harus diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan pendidik dan sekurang-kurangnya meliputi 3 hal sebagai berikut. A. Pengetahuan tentang belajar dan perkembangan anak. B. Pengetahuan tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap individu anak dalam kelompoknya. C. Pengetahuan tentang konteks sosial, kultural tempat anak hidup. Teknik-teknik membentuk tingkah laku. A. Memahami. Tingkah laku anak harus memahami guru dengan sewajarnya. Walaupun tampak mengesalnya, akan tetapi bukan berarti guru menyetujui sepenuhnya, melainkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contohnya, guru taman kanak-kanak perlu memahami mengapa anak TK suka berteriak-teriak dan sebagainya. B. Mengabaikan. Tingkah laku yang tidak pantas dapat dihilangkan atau diminimalisasi, misalnya merengek-rengek. Sejauh itu tidak berbahaya. Orang tua harus konsisten dengan sikapnya dan dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya, walau membutuhkan kesabaran dan keteguhan. C. Mengalihkan perhatian. Mengalihkan merengek-rengek sejauh itu tidak berbahaya. Orang tua harus konsisten dengan sikapnya dan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, walau membutuhkan kegiatan anak dari kegiatan negatif, dengan cara mengajukan pertanyaan ke arah lain atau mengajak melakukan sesuatu dan menyuruh melakukan kegiatan lain. D. Keteladanan. Keteladanan lebih efektif daripada kata-kata. Pengaruh tingkah laku pendidik lebih penting daripada usaha orang tua yang dilakukan secara sadar untuk mengajar anak. Anak lebih memerlukan teladan daripada kritik. E. Hadiah. 2 cara memberi hadiah. Memberi tahu anak bahwa ia akan diberikan hadiah bila ia bertingkah laku positif. Cocok untuk anak yang jarang bertingkah laku positif. Dan memberikan hadiah setelah anak bertingkah laku positif tanpa diberitahu terlebih dahulu. Cocok untuk meningkatkan frekuensi tingkah laku positif yang telah dilakukan anak. Hindari tuntunan yang terlalu tinggi dengan hadiah terkecil. F. Perjanjian. Mengadakan persetujuan formal tertulis antara anak dan pendidik sehingga tuntunan lebih jelas dan berisi.
syarat-syarat tingkah laku dan hadiah. G. Membentuk, mengubah tingkah laku anak yang cukup kompleks dengan cara membagi tugas menjadi komponen-komponen, melakukan secara bertahap, mengatur tingkat kesulitan tugas, dan memberi hadiah untuk setiap komponen. Contohnya, anak memakai pakaian seragam sekolah sendiri dengan rapi. Materi kedua akan disampaikan kepada Kamelia. Akan melanjutkan materi A. Mengubah lingkungan rumah. Mencegah tingkah laku negatif lebih efektif daripada membagi dengan cara menambah, mengurang, dan merapikan kembali lingkungan di sekitar anak. I. Mengunjing. Dorongan yang cukup kuat pada setiap orang adalah ingin dianggap penting. Pujian memberikan rasa berharga maupun dan percaya diri pada anak. J. Mengajak, cara dengan mengaruhi anak untuk melakukan sesuatu yang membangkitkan perasaan, dorongan, dan cita-cita daripada logika atau intelektual. K. Menantang, memberikan tantangan yang bersifat bersahabat lebih efektif terhadap anak yang dianggap mampu tetapi kurang motivasi dan sangat efektif untuk anak balita. L. Menggunakan akibat yang wajar dan alamiah, membiarkan anak untuk belajar mengalami sendiri bersekuensi wajar dari kesalahan mereka. M. Sugestif, memasukkan suatu pikiran ke dalam jiwa anak. Sugestif tidak melakukan tekanan sehingga anak bebas untuk melakukan sikap lebih efektif bila yang memberikan adalah orang yang diagumi. M. Meminta, mengimbau anak untuk melakukan sesuatu bagi orang tua. Anak akan memenuhi permintaan bila ada hubungan positif antara orang tua dan anak. O. Memperingati dan atau isyarat. Memperingati bisa berubah verbal atau non-verbal serta harus dibedakan dengan omelan peringatan bersifat objektif sedangkan omelan bersifat emosional. V. Keruntingan dan kebiasaan. Kegiatan ini merupakan penanaman disiplin sehari-hari. Kebiasaan harus dilaksanakan dengan konsisten baik oleh orang tua maupun anak. Q. Menghadapkan suatu problem, memberikan tahu anak secara jelas bahwa tingkah laku mereka bisa saja menimbulkan suatu masalah yang tidak menyenangkan oleh orang lain. Mereka harus belajar memperhatikan orang lain. R. Merancang penyelesaian konflik dengan teman-teman yang lebih efektif dengan argumen yang logis daripada penyelesaian dengan perkelahian. S. Menentukan batas-batas aturan. Agar batas efektif perlu dilihat hal-hal yang sebagai berikut. 1. Jangan terlalu banyak membatasi. 2. Batas harus jelas dan spesifik. T. Memberikan hukuman. Hukuman terdiri atas hukuman saat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, menghilangkan suatu kesenangan, dan memberikan ketidaknyamanan baik kejiwaan maupun fisik. Menentukan waktu dan jumlah hukuman. Penyentuhan hukuman akan lebih baik jika segera dilakukan ketika berbuat salah itu dilakukan. Jangan menunda-nunda hukuman. Anak akan lebih cepat mempelajari suatu tingkah laku baru jika mereka memberi berupa sanksi setiap mereka melaksanakan tingkah laku itu. V. Menggunakan pengendalian secara fisik. Metode ini hanya dapat digunakan jika segala teknik untuk memenuhi anak telah dilakukan dan memenuhi kegagalan. B. Strategi pengembangan moral pada anak. Strategi pengembangan aspek apapun untuk kepentingan anak usia dini harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar tidak membuat anak
kehilangan masa bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Bermain juga memantau anak mengenal dirinya, dengan siapa ia hidup serta lingkungan tempat ia hidup. Melalui bermain, anak memperoleh kesempatan untuk bersaksi, mengekspresi, menentukan, dan mengekspresi perasaan. Jadi dengan memahami tersebut, strategi pengembangan moral yang perlu Anda disiapkan untuk anak usia 4-5 tahun secara prinsip sebagai berikut. 1. Menyiapkan lingkungan anak yang suportif, bersikap edukatif, dan yang mampu mengintegrasi berbagai pengembangan termasuk aspek dan pengembangan moral dan nilai-nilai agama. 2. Siapkanlah dukungan secara kolaboratif dari semua orang yang terlibat dalam melanggar pendidikan anak usia dini. 3. Menyusun program kegiatan bermain yang bernuansa penanaman moralitas yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak untuk melakukannya. 4. Menyusun program kebiasaan khususnya dalam menanamkan pendidikan moral bagi anak yang disesuaikan dengan tingkah perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. 5. Lakukan penilaian proses terhadap perkembangan moralitas anak untuk memantau tingkah keberhasilan dan perubahan sikap serta perilaku yang muncul setelah stimulasi dengan strategi di atas. 6. Menetapkan seluruh strategi pengembangan moral bagi anak usia 4-5 tahun pada kemampuan mereka dalam memantau dirinya sendiri, mengenal teman sebaya, dan kemampuan bersosialisasi yang berawal dari kemampuan bermain kritis ke arah bermain paralel, apalagi kalau mampu bermain secara kolaboratif. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait strategi pengembangan moral pada anak. Secara prinsip, anak usia 5-6 tahun demikian adanya makna strategi yang dikembangkan sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai kegiatan yang mampu menstimulasi kerjasama, toleransi, dan saling setia kawan. 2. Menyiapkan media pendukung yang memungkinkan anak dapat bekerja sama. 3. Membawa anak ke dalam situasi nyata untuk mengenalkan pendidikan moral seperti ke panti jompo. 4. Menyusun program kepemimpinan kelompok sebagai landasan penanaman sikap, leadership, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. C. Pendekatan pengembangan moral pada anak. 1. Konsep dan jenis pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Beberapa prinsip dasar sebagai konsep dan jenis ini yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran pada pendidikan anak usia dini meliputi hal berikut. A. Berorientasi pada perkembangan anak. Dalam melakukan kegiatan, pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Anak merupakan individu yang unik, maka perlu diperhatikan perbedaan secara individual. Dengan demikian, dalam kegiatan yang disiapkan, perlu diperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, gerakan ke verbal, dan dari keakuan merasa sosial. B. Berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidik untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan secara fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa motorik, dan sosio-emosional. C. Bermain sambil belajar seraya bermain. Bermain merupakan prinsip pembelajaran di PAUD. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi untuk mengenal lingkungan sekitar, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak. D. Berpusat pada anak. Pembelajaran di PAUD hendaknya menempatkan anak sebagai subjek pendidikan. Oleh karena itu, semua kegiatan pembelajaran diarahkan atau berpusat pada anak. E. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan, dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan bermain anak. F. Menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran pada pendidikan anak usia dini menggunakan pembelajaran terpadu sebab setiap kegiatan pembelajaran mencakup pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. G.
Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Proses pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan berbagai kecakapan hidup agar anak dapat menolong diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab, memiliki disiplin diri, serta memperoleh keterampilan yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. H. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Media dan sumber pembelajaran memanfaatkan lingkungan sekitar, narasumber, dan bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik atau guru. I. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Untuk mencapai pemahaman konsep yang optimal, penyampaiannya dapat dilakukan secara berulang. J. Aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkit rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. K. Pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan stimulasi pada anak usia dini dapat memanfaatkan teknologi untuk kelancaran kegiatan, misalnya TAFE, radio, televisi, dan komputer. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan anak memenuhi rasa ingin tahunya. 2. Contoh aplikasi pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Sebagai contoh penerapan pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini, dapat Anda terapkan sebagai berikut. Program pembiasaan. Belajar bersabar dan mengantri pada saat anak-anak mau mencuci tangan sebelum makan, dengan mengkondisikan anak melihat dan menginjak serta tepat berdiri di stiker. B. Program pengembangan kecakapan hidup. Membuat jadwal piket antar anak secara bergiliran untuk menyiram tanaman, hias atau bunga, atau memberi makan kelinci, dan anak masuk sekolah harus datang lebih awal. Program tersebut, jika dapat dilaksanakan secara rutin, akan mampu menyadarkan moral anak dalam wujud peduli kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, berdisiplin bangun pagi dan datang lebih awal ke sekolah, sekaligus menanamkan rasa bertanggung jawab pada tugasnya. Kesimpulan, pendekatan adalah upaya untuk mencapai sesuatu dan sebuah cara untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, metode adalah suatu cara kerja yang bersistem yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, untuk memilih atau menentukan pendekatan. Strategi pengembangan aspek apapun untuk kepentingan anak usia dini harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar tidak membuat anak kehilangan masa bermainnya. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Bermain juga membantu anak mengenal dirinya, dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat ia hidup. Melalui bermain, anak memperoleh kesempatan untuk berkreasi, bereksplorasi, menemukan, dan mengekspresikan perasaannya. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.